Alhamdulillah telah hadir di studio Al-Ustadz Dr. Samsudin Arif. Beliau adalah peneliti dan dosen pada Unida Gontor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagaimana Ustadz melihat adanya gerakan adu domba ini? Yang notabene ini kalau kita lihat sejarahnya tidak lain tidak bukan demikian masif dilakukan oleh kelompok komunis. Mohon penjelasan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Abdul Khair Ramadan. Komunis ini adalah sebenarnya gerakan yang tidak pernah mati. Ya. Nothing is greater than the power of ideas. Tidak ada yang lebih kuat, yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada ide. Dan memang manusia itu hidup dengan gagasan, hidup dengan ide. Artinya kalau manusia cuma makan, minum aja, tidak ada yang diperjuangkan, ya sebenarnya tidak ada semangat. Dan komunisme sebagai ide itu tidak akan pernah mati. Itu yang harus pertama-tama kita sadari. Nah, yang kedua ini tentang fenomena neo-komunis. Ada yang mengatakan bahwa komunis itu sudah tidak ada. Jadi katanya gerakan komunis itu ya sudah ditumpas dan sudah selesai dan tidak mungkin lahir lagi. Tapi kalau kita mengacu kepada pernyataan Stromberg dan banyak pemikir lain ya mengatakan ideas never die. Ide itu tidak akan pernah mati. Orang bisa mati, tapi ide tidak akan mati. Jadi pengusung ide yang satu mati akan muncul yang dibilang patah tumbuh hilang berganti. Kalau soal adu domba itu sebenarnya adalah salah satu taktik yang terkenal ya. Saya baca artikelnya William Chamberlain. Ini di jurnal ilmiah. Dia mengatakan di dalam jurnal The Russian Review, taktik komunis itu deploy or destroy. Kalau tidak bisa dikuasai, maka habisi. Kalau tidak bisa disuruh-suruh, maka bunuh. Kalau tidak bisa ditaklukkan, maka dilenyapkan. Taktik kedua, kata William Chamberlain, itu adalah disinformasi. Ini sebenarnya istilah, walaupun sudah jadi istilah bahasa Inggris, sebenarnya dari bahasa Rusia ya, desinformatsia gitu. Dan itu adalah taktik mengecoh. Jadi sengaja menyajikan informasi, tujuannya disinformasi itu tiga. Yang pertama to deceive, yang kedua to split untuk memecah, terus yang ketiga untuk menimbulkan ketidakpercayaan, distrust. Dan itu yang kita lihat lah ya, fenomena sekarang ini dengan propaganda-propaganda yang halus maupun yang kasar. Saya memang bukan orang komunis ya, tapi di era sekarang ini di mana informasi begitu terbuka, dan maka penting sebenarnya kita pahami itu esensinya apa, komunisme itu dari mana mau kemana, maunya apa itu komunisme, kemudian salahnya di mana. Jadi kenapa kita tidak bisa menerima doktrin ideologi komunisme itu. Dan kemudian posisi para ulama modern tentu saja, karena komunisme itu muncul baru pada tahun 1840 dan kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, kita ketahui, kemudian Friedrich Engels dan Lenin ya, Vladimir Lenin. Saya punya satu set bukunya Lenin dalam bahasa Jerman, ada belasan jilid gitu ya. Sekarang kita simpan di perpustakaan INSIS. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan? Rukun komunisme itu, kalau menurut para ahlinya ya, ahli komunisme itu ada 4 gitu. Itu yang Soziale Gleichheit dan Freiheit. Versi populernya kalau di Jawa Timur, ini saya dengar dari orang-orang Madiun, orang-orang Ponorogo, ya, Magetan yang dulu sempat menjadi basis, kita ketahui ya, basis komunisme. Itu katanya sama rata, sama rasa. Rukun yang kedua dari komunisme itu adalah Klassenlose Gesellschaft. Jadi terciptanya masyarakat, satu bangsa yang tidak ada di situ ketimpangan. Jadi masyarakat tanpa kelas, tanpa golongan. Komunisme berarti anti feodalisme dan anti kapitalisme. Kemudian rukun yang ketiga itu adalah gerakan. Jadi komunisme itu bukan cuma ide, tapi dia harus berwujud gerakan. Nah, gerakan itu diwujudkan dalam bentuk partai politik. Untuk apa? Kenapa mesti ide itu diterjemahkan menjadi gerakan sosial dalam bentuk partai politik, di mana di situ ada indoktrinasi?
Karena tujuannya adalah untuk menguasai. Ini tadi yang dibilang oleh William Chamberlain, rule or ruin, deploy or destroy. Kuasai atau habisi. Rukun yang keempat, baru itu terciptanya sebuah tatanan politik, Herrschaftsordnung, terciptanya sebuah negara. Nah, itu yang sempat diwujudkan di Rusia dan di Cina, ya, kita ketahui. Dan itu sampai sekarang. Mengapa sebagian tokoh Islam ada yang tertarik ataupun setuju gitu ya dengan paham komunisme? Itu pertama, katanya karena komunisme mengajarkan kesamaan, dan itu katanya ada dalilnya dalam khutbah wada. Itu tidak betul, ya, karena ini Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas pernah mengatakan, jadi pernyataan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, itu dengan tegas menunjukkan bahwa manusia itu tidak sama. Ada manusia yang beriman, ada yang kafir. Nah, ada yang beriman ini, ada yang takwanya tinggi, ada yang takwanya sedang, ada yang takwanya rendah, atau mungkin ada yang munafik, ya. Itu makanya ada surat Al-Munafikun di dalam Al-Quran. Nah, jadi manusia itu tidak sama. Maka gagasan komunisme, kesamaan itu gagasan yang keliru. Terus biasanya orang yang setuju atau menerima komunisme itu beralasan komunisme ini melawan tirani, melawan kezoliman, menentang ketidakadilan. Ini tidak mengerti bahwa cita-cita keadilan sosial yang diinginkan oleh komunis bermasalah bukan sebenarnya pada cita-citanya, tetapi bermasalah pada cara mencapai cita-cita itu. Nah, caranya yang kita ketahui itu caranya adalah tidak konstitusional. Makanya kan revolusi caranya, itu revolusi Oktober di Rusia, kemudian Cultural Revolution disalahkan di Cina itu, dan di Indonesia juga begitu, ya. Nah, jadi caranya itu yang tidak mengindahkan aturan agama, karena memang masalahnya agama itu dianggap sebagai alat kontrol dan alat penindasan oleh orang komunis. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!